Halo EA Trader. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mereview akun pribadinya Bang Ali, yaitu developernya dari EA Gomu Nomi Snackman. Dan saat ini EA Gomu Snackman itu yang dipakai di akun ini adalah versi 22.10 yang masih perkembangan ya, masih perkembangan. Kemudian yang saya gunakan yang sudah berjalan, kalau nggak salah selama 4 bulan lebih ya kalau nggak salah, itu ya versi 22.06. Kemudian ada juga ya versi 22.08 yang ada niche filter. Dan kemudian ini paling baru yang versi 22.10. Nah, uniknya ya, ini EA itu strateginya adalah marti dalam marti. Artinya sudah martingil. Kemudian saat floatingnya gede itu dia akan muncul OP scalpingan dan marti juga gitu. Dan bisa aja satu arah, bisa juga berlawanan arah sehingga terlihat seperti hedging. Itu menariknya. Menarik ini EA Gomu Nomi. Nah, seperti apa hasilnya ya? Mari kita cek. Oke. Nah, ini menarik, di bagian atas ada mata uang AUC. Jadi biasanya kan kita pakai pasti USC ya, USC. Tapi di sini dipakai AUC. Kenapa sih pakainya AUC enggak USC gitu kan? Oke. Kita cek dulu di sini. Wah, ini ternyata ada WD ya, WD internal transfer 1000 AUC. Oke. Kita cek dulu berapa sih depositnya. Depositnya sekitar 74.423 AUC. Saya tanya itu berapa ya untuk IDR-nya, ternyata IDR-nya adalah 7,5 juta. 7,5 juta, dapatnya adalah 74.423. Ya. Kita cek di sini. Ini umur akun berapa nih? Umur akunnya baru ya, baru 1 minggu lewat 2 hari kalau nggak salah, ini dari tanggal 8 September. Depo 25.000 AUC. Kemudian ada penambahan mana ya? Ada penambahan sekitar 40.000 kalau nggak salah lagi. Oke, lewat ini 49.421. Ini kenapa ada penambahan? Apakah karena floatnya besar? Enggak. Ini karena awalnya juga Bang Ali ini menggunakan broker FBS. Kemudian ternyata di sana ada kejadian ya, yaitu book channelnya nggak bergerak gitu, sehingga sangat kecewa sekali di sana. Kemudian modal di sana dipindahkan di akun Agnes ini, seperti itu. Nah, kemudian ini kan jadinya totalnya adalah 74.423, yaitu 7,5 juta AUC. Oke. Kalau misalnya kita ke USC ya, USC berarti 7,5 juta itu sekitar cuma dapat 50.000 USC. Tapi kalau misal pakai AUC adalah 74.423. Lebih banyak dapatnya lewat AUC dibandingkan dengan USC. Nah, namun ya, jangan sampai pemikiran salah ya. Jangan sampai punya pemikiran salah bahwa kalau misalnya kita pakai AUC itu berarti modalnya akan balasnya lebih gede dan ketahanan modal akan lebih gede dibandingkan dengan pakai USC. Sama sekali nggak ada pengaruh ya. Makanya di sini saya bilang jangan sampai salah pemikiran bahwa tidak ada pengaruh sama sekali dengan mata uang yang digunakan untuk deposit, karena nilai kontrak per lot itu semuanya sama rata. Misal kita contohkan paling gampang itu adalah IDR ya, rupiah sama USD deh. Kita pakai nih 1 juta, misalnya 1 juta dengan 100 USD. 100 USD itu berarti 1,5 juta. Sedangkan kita pakai IDR 1 juta. Nah, berarti dengan nominalnya gede dong ya, di balance 1 juta gitu kan, minimal daripada cuman kalau misalnya 100 USD itu didesainkan cuma 10.000 kan, kurang nolnya. Kemudian
Mana yang lebih tahan? Kita buka 0.01. Ketika floating itu karena nilainya sama, ya, otomatis nih 1 juta sama yang tadi 100 USD 1,5 juta. Otomatis mana yang duluan MC? 1 juta pasti ya. Logikanya pasti 1 juta akan dan MC. Dibandingkan dengan yang 1,5 juta itu ketahanan modalnya masih akan ada. Ya, masih akan ada gitu. Nah, makanya jangan sampai salah pemikiran. Sama dengan halnya di sini. Misalnya nih. Ya, ini kenaikan berapa? Dari 1695 sampai dengan 865 itu sampai dengan ini sekarang 1695 sampai dengan 201. Itu ada sekitar berapa itu ya? 700 600 ya. 600 ya. 664 ya, 664 dan sudah dapat profit sekitar 1,05 plus baru cuma 664 poin dengan lot 0,01. Ini 1,05 AUC ya. Kemudian kalau misalnya kita di USD berapa sih dapatnya kalau misalnya 664 poin, maka jadinya akan 0,60 berapa tadi 666 ya, 664 0,66. Jadi seperti itu. Jadi intinya sama aja gitu, sama aja ya, sama aja jadinya. Kenaikan itu di USD dari kecil cuman modalnya sama gitu, tapi dengan AUC itu malah jadi lebih gede gitu. Makanya banyak sekali ini sampai ada berdebat dulu saya pakai AUC gitu kan, sama-sama AUC 10.000 sedangkan di USD 10.000, tapi kok bisa AUC ini lebih duluan MC dibandingkan dengan USD. Dia bilang seperti itu. Lah, ya tentu aja dong tidak bisa disamakan ya, karena 10.000 AUC bukan sama dengan 10.000 USD ya, enggak sama sekali. Jadi kalau misal tadi nilainya 1 USD sama dengan 1,7 AUD, berarti kalau misalnya dalam sen berarti 10.000 AUC sama dengan 17.000 USD. Nah, tadi jadi misalnya 10.000 AUC disamakan 10.000 USD, padahal harusnya nilai 10.000 AUC sama dengan 17.000 USD. Ya. Maksudnya kebalik. Maksudnya 10.000 USD sama dengan 17.000 AUC. Ya, 17.000 AUC itu seharusnya. Ya, sekarang pakai 10.000 AUC dengan 10.000 USD otomatis mana duluan MC? Seperti yang tadi saya bilang, pakai 1 juta IDR, pakai 100 USD atau 10.000 sen, mana yang duluan MC? Tentu aja IDR. Kalau misalnya ini tentu aja di tadi AUC karena perbandingannya sama, 10.000 AUC 10.000 USD. Karena nilai lot itu sama. Cuman beda mata uang aja. Ya. Nilai lot ini samanya manusia setara, ya. Nilai lotnya setara. Kalau misalnya di USD nilai lot ketika dia naik sekitar 100 ya, 100 poin atau 10 pips itu kena dapatnya adalah 1 ya di USD gitu. Kalau misalnya pakai AUC dia akan kena ketika 100 poin itu adalah 1,7. Nilainya itu adalah setara ya. Artinya nilai itu adalah setara. Jadi nggak ada bedanya. Sehingga kalau misalnya ini pakai balance tadi adalah 74.000, 79.000 itu setara dengan 500 USD. Nah, 500 USD. Jadi nggak akan ada perbedaan. Nggak akan ada perbedaan sama sekali. Hanya beda di jumlahnya doang lebih gede. Jadi kita di sini melihat lebih gede, gitu, nilainya lebih gede. Sama kalau misalnya kita pakai IDR kan pakai 1,5 juta gitu dibandingkan dengan 10.000 USD ya, 10.000 sen. 1,5 juta lebih gede kan nilainya kayak gitu. Cuman untuk memperlihatkan nilainya gede aja gitu. Padahal untuk lotnya kontraknya sama. Jadi otomatis kalau misalnya sebenarnya nilainya lebih rendah dibandingkan dengan USD,
otomatis bisa duluan MC dibandingkan dengan yang USD. Itu logikanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah pemikiran dengan menggunakan mata uang. Karena kemarin juga sempat ada yang nanya ya, itu apa namanya, pakai apa ya, kalau nggak salah itu dia ketahanan modalnya itu 300.000 gitu kan, 300.000 bisa minimal modal gitu, 300.000. Terus biar bisa di coding gitu, biar pakai Agnes biar bisa 300, biar pakai rupiah 300.000 rupiah lah, nilainya sama kok beneran. Mau pakai USD ini misalnya pakai 300.000 itu berarti kan sama dengan 20 USD ya. Kalau misalnya 300.000 kan nggak bisa samakan dengan 30 USD gitu. Nah kalau misalnya 300.000 dengan 20 USD, maka floatnya akan sama aja, nggak akan ada beda karena nilainya setara. Jadi yang penting adalah kesetaraan nilai. Jadi mau pakai mata uang apapun, yang penting nanti nilainya adalah setara, kontrak akan tetap sama, lot kan nilainya tetap sama ya. Cuman bedanya nanti kalau misalnya pakai IDR nih, lot 0,01 10 pips berarti kena 14.800. Dan kalau misalnya USD itu kena 10 pips kena min 1 USD gitu. Nilainya kan sama, itu 1 USD sama dengan 14.800 gitu misalnya. Kan sama aja. Ya floatnya sebenarnya sama aja, cuman bedanya di jumlah nilainya doang gitu. Ya. Jadi jangan sampai salah pemikiran. Oke. Nah, kita fokus lagi di sini. Di sini masih ada open 1 2 3 4 5. Nah, untuk segmen ini, nah, kelipatan lotnya untuk multi itu sekitar berapa ya? 1, berapa? 1,8 ya? 1,7. 1,7. Jadi setelah 0,01, 0,02, kemudian ada 0,03, tanjakan 0,05. Itu adalah 0,05. Nah, untuk settingan di sini ini jaraknya dekat sekali. Ini ada waktunya adalah 17, 24, kemudian ada 25, kemudian ada 26 tuh. Ada 29 ya. Kemudian di sini adalah berapa? 21, 24 ya. Ini sepertinya pakai di time frame M1. Ya, pakai time frame M1. Pakai time frame M1. Tapi saya nggak tahu ini karena saya belum di spill untuk AI yang versi 22.01. Cuman yang versi sebelumnya yang 2206 sama 2208 itu 2206 itu nggak ada namanya time frame M1. Time frame yang ada adalah M5. Ya, sedangkan di sini adalah bisa OP di 1857. Kalau misalnya time frame pakai M5 harusnya di pas 5 menit 55, 20, 25, kelipatan 5 menit harusnya. Tapi di sini bisa 57. Ya artinya berarti itu adalah time frame yang lebih rendah lagi, M1. Cuman di 22.06 itu sama sekali nggak ada time frame yang rendah. Kemudian di versi 22.08 itu sama sekali kita nggak ada bisa milih untuk time frame. Cuman ada kalau nggak salah itu untuk TP doang. Mau yang low gitu, low, mid, high gitu. Atau ada XL gitu. Gitu doang kalau nggak salah. Walaupun ada noise filternya itu cuman frame filter cuma 1 karena semuanya default, by default. Nah, yang versi 22.10 ini saya nggak tahu. Mungkin apakah ada memang pengaturan defaultnya langsung apa namanya, terserah kita pakai time frame berapapun, IA-nya sudah termasuk langsung time frame gitu. Jadi terserah mau pakai apapun, OP-nya tetap akan sama. Itu karena time frame-nya sudah diatur di IA-nya sendiri. Gitu. Kemungkinan sih seperti itu ya. Kemudian untuk TP-nya sendiri terlihat mana ya? TP-nya ada yang TP nggak ya di sini? Kita cek di sini deh. Nah, ini yang 1 mingguan ya. Kena TP-nya, ada yang kena TP nggak ya? TP mana ya TP? Nah, ini yang hijau-hijau nih TP. TP. Oke, ini bisa di close dia ya? Kok bisa close ya? TP-nya, nah ini ada TP di 1,02 gitu kan. Kayak TP-nya masuk yang TP low ya. TP yang low. Nah ini juga nih
96 tapi 93 udah close duluan. Nah, ini kok bisa close duluan ya? Padahal belum sempat kena TP. Kalau ini kan yang sel kan, oh ini ada Marty ya, Marty 0203, oke Marty. Marty juga nggak kena TP. Nah, saya nggak tahu ini apakah ada intervensi lagi ya, intervensi. Karena biasanya untuk close-nya harusnya kena TP, kena by TP. Tapi ini sama sekali nggak ada by TP ya. Kemungkinan dia pakai, atau bisa aja karena ini sekali ini ada 5 ya, ada 5 itu bisa aja pakai yang 5 cat ya, 5 cat. 5 cat kemudian dipakainya adalah dari time frame misalnya M5 sampai dengan H4 gitu. Jadi satu cat itu pakai time frame yang beda-beda. Jadi kemungkinan juga bisa OP-nya harusnya beda-beda juga ya. Beda-beda, kemudian TP-nya juga akan beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya ini 5 cat kayaknya time frame-nya masih sama ya. Time frame-nya masih sama. Kemudian apalagi ya isinya ya. Soalnya parameternya nggak terlalu bisa kita cek ya, karena semuanya default ya, semuanya tersembunyi. Ya, cuman ada parameter untuk apa namanya time frame, kemudian untuk pair-nya ya, per gold dengan 7 digit. Kemudian ada TP-nya, mau low, high atau medium. Cuman ada pilihan itu doang. Itu yang versi 22.06, tapi yang 22 versi 10 ini kayaknya ada tambahan lagi gitu. Terkait dengan mungkin ada akumulasi profit mungkin ya, saya juga nggak tahu ya. Dan ada niche filter mungkin tetap ya, pasti akan ada niche filter. Tapi dilihat dari ini OP-nya ada 5 kali, berarti memang menggunakan cat yang lebih dari satu. Karena saya aja yang pakai satu cat ya, saya pakai satu cat dengan modal awal di 10.000 USD itu hanya OP di satu aja. Maksudnya buy ini long 0,01, selanjutnya akan langsung Marty ya, langsung Marty 0,02, 0,03 dan 0,05. Tapi di sini adalah 0,01-nya bisa ada 345 dulu, enggak langsung 0,02, kemudian baru 0,02. Nah, kalau misalnya kelipatan lot multiplier kan harusnya dia akan stabil sama. Kalau misalnya 0,01-nya berapa kali? Misalnya ada 3 kali, keempat 0,02, kemudian 0,2 nya biasanya 2 kali, kemudian yang kelima akan jadi 0,0 lebih ya, 0,04 itu akan stabil gitu. Tapi di sini dilihat bahwa bisa aja 4 nih, kemudian di sini masih ada 2. Otomatis ini mungkin menggunakan cat yang lebih dari satu. Nah, lebih dari satu cat. Oke, kita cek untuk hasil harian ya mungkin ya. Dari tanggal berapa tadi, 29 ya, harusnya 29. Kita cek 29 September. 29 September dapat 296 AUC ya. Ini AUC. Kita cek nih. Awalnya nih cuman ada 1 2 ya, kemudian ada ini. Jadi dengan 25.000 ya awalnya ya, ini masih balance 25.000, itu paling pakainya cuman berapa cat, satu cat nih mungkin ya, karena ini 0,01, 0,02, 0,03, 0,5, 0,09 masih pakai satu cat gitu ya, satu cat atau 2 cat lah, maksimal 2 cat sih kayaknya ya. Tapi kayaknya ini satu cat, masih pakai satu cat dengan 25.000 USD. Pakai satu cat dapatnya berapa ini? 296 tanggal 29. Kemudian lanjut tanggal 30. Tanggal 30 dapat berapa? Tanggal 30 dapat 198 AUC ya. Tadi ada multiple sampai berapa gede ya? 0,09 ya. 0,09. Oke, kita cek tetap ya. Masih sama, ini multinya sekitar 1,7 ya. 1,7. Nah, ini TP. Ini kena TP. Nah,
harusnya seperti ini. Jadi ketika muncul Marty, dia akan sampai TP, kena TP. Namun di sini sudah close tanpa kena TP. Nah, bisa close tanpa kena TP. Ya. Apakah terdapat trailing stop yang terhidden? Ya, itu yang pertama, trailing stop yang terhidden, atau memang ada akumulasi profit gitu, maksudnya persentase berapa persen, ya seperti kalau nggak salah apa ya, itu 87 FX Pro dulu kan, kalau misalnya sudah mulai Marty dia akan muncul berapa persen, dia akan close all gitu. Nah, apakah seperti itu, makanya nggak sempat kena TP akhirnya gitu ya. Ini mungkin kalau misalnya Bang Ali mungkin nonton, silahkan beri masukan Bang, sebenarnya ini kenapa nggak kena TP-nya ya, nggak kena TP bisa close gitu. Apakah memang yang tersembunyi atau menggunakan persentase close all, atau memang ada intervensi close manual ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi, ini kena TP. Nah, kalau misalnya sudah Marty harusnya nih kayak ini kena TP ya, kena TP berarti normal kan, sisanya malah nggak kena TP bisa close ya. Nggak kena TP bisa close. Ini masih pakai satu chart kayaknya, ini ya satu chart dengan time frame masih ya, time frame-nya ada 0146 ya, 46. Oke. Oh, di sini 1749 ya, 4906 38 490638. Oke, 53 04. Oke, enggak beraturan juga. Ada 00 juga, 0007. Oke, apakah awalnya di sini adalah pemakaian time frame-nya mungkin di M5 ya? M5 atau M1, karena M1 itu paling rendah M5 saya lihat untuk AHM Snackman. Apakah memang ada M1 ya di sini di versi 10 ya, 2210? Karena saya nggak tahu parameter yang digunakan ya, mungkin ada time frame yang pakai di M1 ya. Oke, lanjut lagi, tanggal berapa, tanggal 3 ya. Wah, tanggal 3 ini menarik karena tanggal 3 ini ada EDR dan banyak EA Marty yang tumbang ya saat tanggal 3 ini. Lumayan tanggal 4 ya, karena tanggal 3-nya dia salah posisi. Kita cek. Oh, oke. Jadi di sini ada nih tanggal 3 ada ini ya. Ada suntik dana lagi gitu ya. Sekitar 49.000 AUC. Sehingga pas di sini mungkin akan ada penambahan cat ya, jadi 3 ya, ini ada 3 cat atau lebih ya. Ini ya mulai untuk 5 ya. Jadi sudah mulai lebih dari 1 cat ya, dengan ada penambahan modal. Nih TP gitu kan, ini nggak ada TP. Satunya bisa kena TP, satunya nggak ada TP gitu kan, aneh. Sayangnya di sini kita nggak bisa ngecek untuk komen magic number ya. Kalau misalnya ada magic number, itu kan bisa kita ngeliat yang mana mana yang punya hubungannya, ya itu ya, couple-nya ya gitu, couple-nya. Yang mana sih partnernya gitu kan, partnernya untuk magic number-nya kan biasanya harusnya sama gitu. Karena kalau misalnya pakai 2 cat biasanya dibedakan di magic number. Cuman di Snackman ini nggak ada sih ya yang namanya magic number. Nah, magic number tuh nggak ada untuk di input. Semua by default. Jadi seperti tujuannya sendiri, ini Bang Ali ini PT AHM ini tujuannya adalah dengan menggunakan EA ya yang bisa bertahan ya, walaupun profit kecil
namun mampu bertahan di segala kondisi market. Itu yang terpenting, ya. Jadi nggak akan IA-nya mencari profit yang gede, nggak, tapi dengan profit yang kecil mampu bertahan di segala kondisi pasar. Itu yang terpenting. Ya, walaupun dapatnya cuman sebulan 1%, 2%, itu nggak masalah gitu. Yang penting adalah mampu bertahan di segala kondisi market. Ini tujuannya bagus banget. Karena banyak sekali AI yang profitnya gede gitu tapi tumbang, ya gitu. Sangat jarang yang mampu bertahan. Ini tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Tanggal 3. Oke, dapat 312 AUC itu. Kecil ya. Kecil ya dapatnya, cuman ya mampu bertahan. Kemudian tanggal 4. Tanggal 4 sip. Tanggal 4. Wah, ini rame nih sell ya. Sellnya bisa profit loh ya. Oh, sellnya di atas. Ataukah ada ya? Ini sell ya. Sellnya di atas tuh, 1706. Dapat 203 AUC. Oh, masih di atas. Oke, kita cek lagi tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5 dapat berapa? 1500. Wow. 1500, berarti ini sudah mulai lebih dari satu cat ya. Makanya dapatnya lebih gede. Ya, 1500. Wow. Ini ada berapa mark? 1 2 3 4 bukan banyak asing. Ini oke. Makanya ini nggak tahu pasangannya yang mana yang punya pasangan gitu. Karena akhirnya jadinya amburadul karena pakainya di beberapa cat ya. Jadi amburadul ada 0,02, kemudian di atasnya 0,03 gitu, ada 0,05, 0,08 di bawah gitu. Wah, ada lot gede nih, 0,16. Oke, 0,16. Nah, semua by TP. Nah, harusnya gini, close-nya by TP kan. Nah, di sini kita bisa kelihatan karena by TP ya, by TP sehingga kita bisa melihat pasangan-pasangannya. Nah, ini 043. Oke, mana lagi pasangannya? 0,01 ya. Nih pasangannya 0,43, 0,43, 0, ini ya 043 ya. Tuh, mana lagi nih 043 ya. 043. Oke, sampai di sini ya 0,09 ya. Oh, ini ternyata ini 043, 0,16 ternyata. Sampai dengan 0,16 lot. Oke. Ya, benar ya. Ini 043. Nggak ada lagi yang 043. Oke. Ini baru cat pertama. Oke, cat kedua di sini. 786. Ini 786. Oke, cat kedua 786. Oke. Kemudian ini 786. Kelihatan sekali ini 786 ya. 0,08. 0,13 786. Oke, takir di sana. Takir ada dua cat. Kemudian lanjut lagi. Mana lagi yang beda? Oke, ini baru kelihatan berdua cat ya. Dua cat karena TP-nya beda. Ya, TP-nya beda. Nah, ini baru benar karena dia sudah marti kena TP. Ya, kayak TP. Bukannya marti tapi close-nya tanpa kena TP, tanpa kena SL. Dan di sini apakah ini ada book ya? Nih tuh. Ada 0,10 yang tanpa punya ini, tanpa punya apa namanya? Tanpa punya pasangan ya. Harusnya lot awal 0,01 atau kalau misalnya marti pasti terakhir 0,9 ya. 0,09 tapi ini adalah 0,10. Apakah ini book ya? Apakah ini book gitu? Dan ada lagi nih 0,10. Atau memang pas itu mungkin ada mencoba untuk settingan baru. Karena nggak ada TP, nggak ada SL. Dan untuk TP-nya sendiri tuh beda juga. Ya, beda banget. Apakah ini suatu book? Atau memang mungkin Bang Ali pengen setting baru lagi. Gitu, dengan lot 0,10. Tiba-tiba 0,10. Ya. Ini apakah ini suatu book ya? Karena nggak ada SL, nggak ada TP juga. Ya. Jadi mencurigakan. Walaupun komennya sendiri I am Snackman. Mungkin ini dia mengembangkan lagi ya, IA-nya dikembangkan lagi, cuman pas
pas apa namanya di on kan langsung 0,10 ini ya. Jadi kayaknya bukan bug sih ya. Oke, lanjut lagi, mana lagi? Jadi memang sudah terlihat ya, jadi bisa pakai lebih dari satu chart. Oke, sip, ini tanggal 5, tanggal 6. Tanggal 6. Sip. Dapat 1120. Oke. Jadi sekarang sudah mulai dapat hariannya 1000. Ya, karena pakainya beberapa cat dan ada 0,10 lagi itu 0,10 dengan tanpa SL dan tanpa TP. Jadi ini bukan bug, tapi abangnya punya perkembangan ya Snakeman yang baru lagi, yang dipasang lagi ya, yang dipasang lagi dengan lot awal 0,10. Lot awal 0,10. SL TP nya nggak ada, mungkin terhidden ya, mungkin hidden SL dan TP, atau malah pakai trailing stop ya. Kalau ini dapatnya jumlahnya beda, ada 12, ada 105. Kemungkinan pakainya SL stop atau trailing stop ya, SL plus trailing stop. Ini ada 0,15. Wah, ada 0,15. Atau kemungkinan dia buy equity ya, sehingga auto lot ya, auto lot maksudnya ada settingan auto lot lagi, sehingga lotnya semakin bertambah, balance semakin bertambah juga untuk lotnya itu. Karena ini mana sih pasangan dari 0,15 ini ya, bukan 0,15, belum ada pasangan, belum ada 0,16 ya. Oke, 0,16 ini masih ke EA yang lama. Ini ya pasangan di 0,09 ini ya, 0,13 ya harusnya ya, 0,13 baru 0,16. Sama sekali nggak ada 0,13 sini terlihat. Jadi agak sulit sebenarnya untuk mereview karena pakainya di beda-beda ya. Satu chart itu beda-beda settingan mungkin ya, beda-beda settingan. Jadi hasil itu close-nya sendiri itu amburadul. Jadi kurang mana punya yang mana gitu, mana pasangan yang mana gitu, mana settingan yang mana gitu. Apalagi ada yang berbeda sama sekali. Oke, lanjut lagi tanggal 7 ya, tanggal 7. Tanggal 7. Terakhir tanggal 7 ya. Dapat 6.694. 6.694. Wah, semua sell ya. Kebanyakan sell ya di sini. Oh, ini ada buy ternyata. Wah, rame banget. Oke, wih, rame banget ini. Dapatnya 6.000 ya. Wah, ini ternyata ada dari tanggal 3 yang floating sell dari 1667. Berarti yang dari tadi kita lihat itu close profit itu adalah scalpingannya. Sedangkan yang asli yang sell di sini ada dari jauh sekali ya, dari 1667 ini masih floating ya. Masih floating sampai dengan tanggal 7 baru akhirnya close ya. Ini ramai banget. Dengan ini nggak ada kena TP ya. Bisa jadi ini make close all ya, karena close-nya ini nilainya beda banget. Ada yang 93, 91, 92 dengan yang beda-beda, bukan kena TP. Jadi apakah ini ada intervensi ya, ada intervensi manual gitu. Karena ini kita cek itu ada lot paling gede nggak. Biasanya kalau misalnya rame itu harusnya ada lot paling gede, 0,13. Oke, lanjut lagi 0,21 ini dan 0,21. Kemudian lanjut lagi 0,28. 0,28. Oke, lanjut lagi. Mana lagi ya? Oke, kayaknya 0,28 ya. Jadi ternyata kena juga ya LDR ya. Kena juga LDR, jadi
OP-nya masih sell ya, masih di bawah di 1660-an tadi. 1660-an ya, 1667. Ada 1 2, ada 2, kemudian ada 3 4 ya, 4 ada 5. Ada 5. 5 kemungkinan ini sudah mulai ya, karena saya bilang tanggal 3 itu udah mulai untuk lebih dari satu chart ya, ternyata memang benar ya, ini juga ada OP lebih dari satu chart ya, dan masih flatting. Sisanya yang close tadi itu adalah mungkin muncul untuk scalpingan, makanya bisa sell bisa buy. Yang saya bilang tadi di awal bahwa ini hanya unik, bisa scalpingan, bisa satu arah, bisa aja hedging juga, tapi nanti akan mati juga gitu, kecil-kecilan. Makanya akhirnya ini close dapatnya rame banget ya, dapatnya berapa, 6.000 ya, 6.000 langsung. Wah parah, ini tanggal 7 langsung 6.000, parah banget, ngeri ya, tapi keren sih ya. Nah cuman sayangnya di sini masih belum paham terkait dengan bisa close tanpa kena TP ya, tanpa kena TP. Apakah ada trailing stop ya, mungkin yang versi baru ini ya, trailing stop sehingga terhidden ya, sehingga trailingnya itu terhidden SL plusnya, makanya kita nggak tahu. Atau kemudian yang kedua adalah ada intervensi gitu, ada pakai close all by persentase ya, per persentase, atau intervensi. Kalau misalnya intervensi manual sih kayaknya agak sulit banget ya, kecuali pakai mungkin asisten ya, asisten pendukung EA, kayak ada persentase gitu. Hanya ada dua itu ya, dua kemungkinan. 6.000, wah jadi terakhirnya ngebut ya. Jadi total adalah dari tanggal 29 September sampai dengan tanggal 7 dapat sekitar 10.360 US cent ya. Atau dari deposit berapa, 49.000 ya. 49.000 ini dapat profit sekitar 10.000, itu berapa ya berarti ya? Berapa persen ya? Kalau misalnya 10.000 berarti 2%, 10%, 10% ya, ada ya 10%. 49.000, 50.000 ya, 50.000 misalnya 1% dari 50.000 aja itu adalah berapa? 1% dari 50.000, 500 ya, 500 itu adalah 1%, kemudian 5.000 adalah 2% ya, 2% itu 5.000 berarti 20% ya, grownya 20% ya. Wah keren, mantep banget. Cuman ini kan terakhir balance-nya 59.000, tapi di sini kok bisa balance-nya 83.000 ya? Kok bisa 83.000 ya balance-nya? Oh, ini ada depo. Depo totalnya 74. Oke, ternyata saya salah tadi. Dari tanggal 29, harusnya tanggal 28. Berarti dari tanggal 28 September sampai dengan tanggal 7. Nah, ini baru kelihatan. 74.000 di 10.000. Nah, di sini baru kelihatan nih 74.000 ke 10.000. Kalau misalnya 1% aja 700 ya, 10% adalah 7.000, berarti ini adalah sekitar 12% ya, 12% ya, 12%an lah berarti ya, 12%. Cuman 1 minggu lewat 2 hari ya, lumayan keren. Oke lah. Oke lah ya. Jadi itu cuman, kalau misalnya ini di dalam USJ itu paling cuma dapat profit berapa berarti ya, di 10.000 ini ya. Cuman dapat sekitar 500 ya. 5.000 ya, berarti 5.500-an ya, 5.500. Karena nilai USJ ke AU ya itu 1,7. Oke, berarti kalau misalnya 10.000 dibagi 1,7 itu berarti 5.500-an ya. 5.500 USD. Jadi sedikit
gitu kalau misalnya dalam USD. Makanya di AUD jadinya banyak ya, tambah banyak, padahal nilainya tetap sama aja ya. Jadi satu hal yang saya ingatkan adalah jangan sampai salah pemikiran ya, walaupun pakai mata uang yang berbeda untuk deposit, nilai untuk lot itu nilainya sama ya, nilainya sama. Dan ini drawdownnya masih ya, saya kurang tahu ini berapa gede drawdownnya, tapi kayaknya masih low ya, dengan modal yang lumayan gede. Dengan modal yang lumayan gede, bukannya menggunakan lot yang ditambah ya, bukan lot yang diperbesar gitu kan. Biasanya kalau misalnya pakai modal 10.000 dengan lot 0,01, kalau misalnya 50.000 berarti lotnya dibesarkan di 0,05 gitu. Enggak ya, di sini bukan lotnya yang digede, cuman ditambah cat ya, IA-nya yang ditambah catnya ya. Jadi sempat dulu ada nanya, bang, mending mana kalau misalnya mau turun akun gitu, apakah kalau misalnya modalnya bertambah, apakah lotnya digedekan atau apa namanya, atau buat berapa akun gitu. Dan saya jawab dulu, mending buat berapa akun dibandingkan dengan lot yang digedekan, karena biasanya kan ke perkalian, soalnya perkalian, apalagi kelihatan banget misalnya 0,01 gitu kan. Ketika lotnya digedekan ya, 0,01 sama 0,10 deh gitu, 0,10 dia akan bisa kelipatan 2, misalnya jadi 0,20, 0,40, atau misalnya kelipatan lot 1,5 deh, jadi 0,10 dari 0,15 gitu. Tapi kalau misalnya pas dikali 2, sedangkan di 0,01 ini ya, sedangkan di 0,01 ketika masih multiple 1,5, dia akan tetap OP keduanya adalah 0,01. OP ketiga baru akan menjadi 0,02 gitu. Sedangkan di 0,10 mungkin OP ketiga dia akan sudah gede lagi, 0,30. Nah, jadi untuk minimalisir resiko, mending buat yang ternak banyakkan akun ya dengan seringan sama. Tapi ini opsi yang paling bagus lagi dengan buka chat lagi ya, dibandingkan dengan punya banyak akun ya, punya banyak akun. Lebih baik buka chat lagi dengan settingan yang masih sama dengan chat sebelumnya, sehingga lotnya sama tetap ya. Jadi ini benar-benar pintar sekali ya, ini cerdik sekali ya, dengan balance yang bertambah, balance yang gede, chatnya yang ditambah ya, jadi bukan lot yang ditambah. Oke, makanya mampu untuk seperti tadi saya bilang, bahwa mencari profit kecil yang penting adalah bisa bertahan dengan berbagai kondisi market ya. Oke, mantap deh ya, sip, mantap deh ya. Mungkin kita cek mungkin permainnya minggu depan ya, mungkin ya, kalau misalnya ini masih bisa dicek untuk akun investornya, mungkin supaya kelihatan juga ya. Oke, satu lagi mungkin saya cek untuk Agamu Nomi di akun saya ya, terakhir. Oke, ini dia di akun saya ya, Agamu Nomi Snackman. Tuh, cuman 2 tuh kan. Cuman 2 nih tuh. Langsung 0,02, nggak rame banget. Dengan total berarti dari tanggal 29 September, 28 September sampai dengan 7 Oktober. Saya dapat berapa di sini? Tuh, cuma dapat 735, kecil banget ya. Karena saya pakai di satu cat doang. Dengan modal awal di 100 USD atau 10.000 sen. Oke, ternyata memang benar bahwa kosong ya, nggak ada TP dan nggak ada SL, karena settingnya sendiri itu, ini akun saya cuman pakai seringan mode mid ya, mode level low ya, low, mid sama high gitu. Saya pakai yang level mid. Oke, berarti benar bahwa ini nggak ada TP dan SL nya, cuman yang di versi 22.10 itu ternyata ada TP nya ya, ada TP nya.
Sedangkan di sini saya ternyata nggak ada TP dan SL ya. Wah, close-nya gimana? Close-nya sendiri untuk first ini mana yang first ya? Ini ya 2,62 atau 2,55an ya. Sisanya masuk ke Marty ya, entah itu kena di SL plus ya, entah kena di SL plus atau memang TP yang terhidden. Kayak nampaknya TP yang terhidden. Jadi kalau misalnya yang itu yang apa namanya ada TP-nya sedangkan bisa close, mungkin benar-benar kena trailing stop sih ya, mungkin ya. Benar-benar ada trailing stop. Oke. Udah cukup ya, sekian untuk review dari IA Gomu-Gomu no Mi Snakeman ya yang versi terbaru. Silahkan bisa di kontak untuk developnya sendiri ya, dan tetap disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.